Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rayhan Adam Ahdian dengan NIM 0555987745 dari UPP JJ Jember. Kali ini saya akan membahas tugas 3 dari basis data. Oke, yang pertama kita butuh aktifkan MariaDB, Apache, dan PHP-nya dulu. Setelah itu kita buka browsernya. Kita ke phpMyAdmin. Tunggu sebentar. Oke, kita login dulu. Oke, kita berhasil ke phpMyAdmin. Dari database yang kemarin kita simpan itu kan sudah tersimpan. Kita import saja dulu. Sebelum itu kita bikin database baru dengan nama rumah sakit. Setelah itu kita buat. Oke, setelah itu kita import database yang kemarin kita ekspor. Database. Oke, setelah itu langsung import. Oke, tidak ada kendala. Nah, setelah itu kita mencoba membuat transaksi dulu, yaitu dengan rutin, buat rutin. Yang pertama kita mencoba transaksi pertama dengan perintah commit. Itu kasih nama dulu, transaksi 1. Terus kalau ada kolom parameternya kita hapus, awali dulu dengan begin, terus akhiri dengan end. Untuk yang pertama kita membuat transaksi di tabel pasien, yaitu dengan memulainya transaksi start transaction. Oke, setelah itu kita coba untuk menambahkan data pasien, itu dengan cara insert pasien. Untuk itu sebentar saya lihat ininya dulu, tabelnya. Untuk struktur tabelnya lupa. Oke, di dalam tabel pasien itu ada field ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat. Kita langsung saja file list. Untuk field pertama pastinya adalah auto increment, kita isi dengan 0 saja. Terus perumpamaan ini dengan nama Sahrul. Terus field ketiga jenis kelamin, kita isi L. Yang keempat alamat, kita kasih alamat jalan ke Rapuh. Nanti setelah penambahan setelah penambahan data Sahrul ini berhasil, ini kan masih belum tentu masuk di database.
Nah, gimana supaya bisa benar-benar tersimpan? Yaitu dengan mengetik perintah commit. Setelah itu, kita panggil lagi tabel pasiennya. Jika transaksi ini selesai. Oke, setelah itu kita kirim. Oke, transaksi satu sudah berhasil dibuat. Kita ke tabel pasien. Nah, kita coba query transaksi dulu dengan memanggil perintah call transaksi satu. Kita kirim, apakah berhasil? Oh, ternyata berhasil. Oke, itu dengan perintah commit ya. Yang kedua kita membuat transaksi dengan perintah rollback. Rollback itu fungsinya untuk mengembalikan data apa yang sudah kita pernah ubah. Jadi kita bikin rutin baru. Oke, kita bikin rutin transaksi 2. Ini hapus aja, kita awali dengan begin dan end. Untuk itu kita akan memulai dulu start transaction. Untuk datanya apa yang pengen kita rubah? Nah, untuk Syahrul kita coba ubah dengan Yanto, yaitu dengan mengetik update pasien, set fieldnya nama pasien, kita kasih nama Yanto, where ID-nya Yanto ini apa? ID-nya 3, where ID pasien 3. Oke, untuk perintah update-nya sudah kita buat. Setelah itu kita kasih perintah rollback untuk mengembalikan ke Syahrul lagi. Terus kita kasih perintah untuk melihat data itu lagi, data tabel pasien. Oke, kita kirim. Untuk transaksi 2 dengan rollback sudah kita buat. Saatnya kita mencoba tes. Kita panggil
transaction 2. Kalau transaksi 2 kita coba apakah berhasil. Oke, ternyata tetap Sahrul. Yang tadinya kita ganti Yanto, sekarang masih jadi Sahrul. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita lanjut ke rollback. Kita bikin rutin baru di sini. Oke, kita bikin rutin baru. Ini kita hapus. Kita awali dengan begin, terus end. Setelah itu kita memulai dengan start transaction. Habis itu kita mencoba untuk menambah data. Kita kasih nama transaksi 3. Insert into pasien. Jangan lupa values null, Salhanid, jenis kelamin laki-laki, jalan Pajahitan. Terus kita buat save point tuh save 1. Kita buat insert kedua yaitu dengan insert into pasien lagi. Oh ya, lupa untuk commit. Kita commit dulu. Pasien values null, Omni, jenis kelaminnya P, jalan lumba-lumba. Terus kita coba rollback to save 1. Setelah itu oke, ini salah, rollback to save point. Setelah itu kita bikin insert baru. Dia jalan hiu. Oh ya, lupa titik kom. Setelah itu
kita kasih penutup commit, bukan penutup, untuk menyimpan data aja. Oke, jangan lupa memanggil tabel pasien. Oke, dirasa sudah berhasil, kita langsung coba. Oke, selesai. Sekarang kita nyoba panggil transaksi 3, apakah berhasil. Ternyata error di baris pertama. Oke, sepertinya kolom count. Kolom count doesn't match. Untuk permasalahan error tadi karena di sini ada commit, jadi kita hapus aja. Terus kirim. Kita coba lagi. Ternyata masih error. Row 1 ada error. Oh, maaf, ini lupa koma. Jadi kita coba jalankan lagi. Ternyata berhasil. Jadi kesimpulannya kita akan membuat ini ya, Hanif. Nah, si Hanif ini sudah terinput Hanif. Nah, kita membuat datanya Umi, terus kena rollback, balik ke Hanif, terus kita nambah lagi data Tia. Jadi kita masukkan Tia. Itu bisa diubah lagi. Kita ganti di sini Tia, di sini kita kirim. Kita coba call lagi. Nah, oke. Terus selanjutnya kita akan membuat tabel baru, atau ini perintah trigger, bukan, triggernya setelah ini kita akan membuat tabel baru obat dan transaksi obat. Nah, untuk tabelnya sendiri kita langsung bikin di ini aja supaya tidak makan waktu lama. Create table obat dalam kurung ID obat. Karena ini primary key, kita kasih primary key, terus auto increment. Fungsinya supaya apa? Supaya hitung sendiri. Bukan hitung sendiri apa aja, penomorannya otomatis.
kode obat, terus varchar tipe datanya nama obat, kasih varchar lagi 30, terus harga INT 10, stok INT INT 5. Oke, kita kirim. Oke, jadi tabel obatnya sudah berhasil kita bikin yang transaksi, dan yang transaksi tinggal kita ubah transaksi obat. Setelah itu kita kasih ID transaksi, ID pasien, di pasien INT3, di nama obat, di transaksi ID pasien, ID obat, kita ganti INT, jumlah INT 10. Oke, berhasil untuk tabel transaksinya. Setelah itu kita akan membuat trigger baru dengan nama tanggal jual. Tapi sebelum itunya lagi, kita akan membuat relasi dulu, karena ada dua tabel yang saling berhubungan. Kita tunggu sebentar. Untuk tabel obatnya, oke, kita relasikan tabel transaksi obat dulu, yaitu dari pasien sorry bukan pasien, kita relasikan dari pasien ke transaksi obat. Oh iya, lupa di indeks dulu struktur tabel.
Oke, dua field ini kita index dulu, sudah berhasil. Terus yang obat sepertinya nggak perlu, kita ke designer. Kita tunggu sebentar. Kita ke designer. Oke, untuk transaksinya kita tarik relasi dulu dari ID pasien ke transaksi obat, kasih cascade semua. Terus obat, mana obat, dari ID obat ke ID obat yang ditransaksi, cascade juga. Terus kita coba reload dulu dan pastikan relasinya itu tersambung atau terhubung. Oke, untuk relasinya sudah berhasil terhubung. Nah, setelah itu kita bikin trigger baru. Oke, kita tunggu. Untuk triggernya sendiri, kita akan mengetik create trigger tanggal jual after insert jika obatnya terinput, maka tanggalnya bisa berubah. Oke, kita dari delimiter create trigger tanggal jual after insert on transaksi obat for each row begin jika update obat set stoknya jumlah di obatnya di obat. Delimiter. Oke, kita coba kirim near n. Oh iya,
error stop. Nah, berhasil. Untuk triggernya sendiri sudah dibuat. Oke, ini sudah. Setelah itu kita coba input master data obatnya. Obat, terus tambah data. Kode obat O0001 betadine. Ini contoh aja, misal harganya 15.000, stoknya 10, kirim. Oke, master data sudah dibuat. Kita coba input transaksinya, kita coba tambah. Misal ini dia obat 001 jumlah, kita kasih -5. Oh sorry, kita kasih -5, kirim. Nomor barisnya sudah terinput. Oke, datanya sudah terinput. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.